menyerupai diriku. Artinya orang soleh ini dipilih oleh Allah bisa mendapatkan anugerah besar, bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi tentang amalan setiap bulan Maulid, mengadakan perayaan Maulid Nabi. Apa jawaban Nabi di dalam mimpi tersebut? Man fariha bina farihna bih. Siapa yang berbahagia karena sebab kami, maka kami juga berbahagia karena sebab dia. Ini termaktub di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Kemudian riwayat yang lain menyatakan ada 3 golongan manusia yang Allah cinta mereka di hari kiamat. Thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yawmal qiyamati. 3 golongan yang mereka mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Yang pertama, muhibbul ilmi wal alim. Orang yang hidup di dunia dia cinta kepada ilmu agama dan dia cinta kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu agama. Orang seperti ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Cinta kepada ilmu agama dan cinta kepada para ulama. Nah, jika ini amalan bisa mendatangkan cintanya Allah, maka ini satu amalan tertinggi yang tidak bisa diraih terkecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ibu-ibu bisa hadir di sini memperingati Maulid Nabi, bukan ibu-ibu cinta kepada Nabi, bukan. Tapi justru Allah dan Nabi cinta kepada ibu-ibu, makanya diundang di acara seperti ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, "Saufa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Akan Allah datangkan sekelompok kaum, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Di ayat ini Allah dahulukan Allah cinta dulu kepada mereka, baru mereka cinta kepada Allah. Artinya setiap orang yang dimudahkan hatinya, langkah kakinya untuk turut berbahagia dan hadir di acara Maulid Nabi, artinya Allah dan Nabi cinta kepada mereka. Dan itu satu anugerah yang sangat mahal. Berapa banyak saudara-saudara kita, mereka tidak diberikan nikmat tersebut karena memang tidak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di riwayat tersebut, sekali lagi ini bukan hadis yang termaktub dalam kitab hadis, tapi lewat mimpi. Mimpi tidak boleh dijadikan hukum agama, tapi mimpi yang baik bisa diamalkan secara pribadi. Man fariha bina farihna bih, kata Nabi dalam mimpi tersebut. Siapa yang berbahagia karena sebab kami, maka kami akan berbahagia dengan sebabnya. Golongan kedua yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah, al-mukthiru salatan wa salaman alayya. Orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini bulan Maulid, kita isi waktu kita dengan meningkatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Para sastrawan mengatakan, "Lau kana lil kalami itra, lakanat as-salatu 'ala nabi ajmalal utur." Seandainya ucapan itu ada parfumnya, ada minyak wanginya, maka salawat dan salam kepada Nabi adalah parfum yang paling indah dan paling wangi. Kita harus yakini setiap salawat dan salam kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dikatakan oleh seorang ulama bernama Imam Mujahid di dalam kitab Al-Qirtas ala Syahirati bil Attas, disebutkan siapa yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, Allah mengutus malaikat membawa salawat dan salam tersebut, kemudian diberikan kepada Nabi dan disebutkan nama orang yang bersalawat, nama dirinya dan nama ayahnya. Fulan bin Fulan yusalli wa yusallim alaika ya Rasulullah. Fulan bin Fulan bersalawat dan mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga yang mendapatkan cintanya Allah, al-qaimu bil laili, orang yang senang melaksanakan sholat malam, baik itu sholat tahajud, juga disebut dengan sholat malam, tapi tahajud itu setelah tidur sesaat, walau lahbah. Kalau tidak tidur begadang, kemudian isinya sholat sepanjang malam, disebut dengan qiyamul lail. Sholat penutup paling afdal di sholat malam adalah sholatul witir. Nabi katakan, laisa minna man lam yutir, bukan golongan kami orang yang tidak melaksanakan sholat witir. Memang di dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah muakkadah, tapi dia satu amalan yang patut kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan, melaksanakan sholat witir. Kalau tidak bisa di akhir malam, bisa kita lakukan selepas sholat isya sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang Nabi sampaikan kepada Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah di dalam sahihnya. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, siyami thalathati ayyam 'inda kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Yang kedua, Nabi wasiatkan kepada saya rakaatai duha. Jangan meninggalkan 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, Nabi wasiatkan kepada saya an utir qabla an anam, yaitu saya melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi kalau ibu-ibu bisa menutup sholat tahajud dengan sholat witir, itu juga baik, bahkan lebih afdal. Tapi kalau tidak mampu, bisa kita awalkan selepas sholat isya, selepas sholat ba'diyah, karena sholat ba'diyah isya tidak bisa digabung dengan witir, dia harus tersendiri. Beda dengan sholat-sholat sunnah mutlak, sholat tahiyatul masjid bisa digabung-gabung dengan qobliyah. Tapi sholat witir dia tersendiri, sholat ba'diyah isya juga tersendiri, sehingga niatnya akan terpisah dan pelaksananya terpisah. Nah, ini wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita cermati dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perhatian dan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ungkapan dari sastrawan Mesir. Dia seorang sastrawan besar yang ada di Mesir, bernama Shawki Bek. Dia membuat syair pujian atas kelahiran Nabi Muhammad. Dia katakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumu wa thana'u wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk, maka alam semesta menjadi bercahaya dengan sebab kelahirannya. Fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumu wa thana'u. Senyuman dari zaman berbahagia karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wa dunya bihi busyra'u. Dan seluruh malaikat hadir menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dunia ini dan alam semesta beserta seluruh agama-agama para nabi semuanya turut berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syair ditulis oleh sastrawan Mesir bernama Shawki Bek. Oleh sebab itu, salawat dan salam ini satu
cara bagaimana agar kita bisa dikenali oleh Nabi. Makin banyak orang memberikan salam kepada Nabi, makin sering Nabi mendengar namanya, makin sering malaikat menyebutkan namanya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka coba membuat gubahan-gubahan salawat kepada Nabi untuk orang-orang agar lebih menikmati salawat kepada Nabi. Mereka buat semacam nyanyian-nyanyian yang isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap salawat kepada Nabi ada fadilahnya, ada khususiyahnya. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan penyembuhan, syifa'un wa dawa'un, obat, ada dalam salawat Nabi. Salawat tipil qulub, salawat obat hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tipil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo sama-sama ibu kita baca, mudah-mudahan dapat berkahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syifa'un wa dawa'un fil qulub, jismin wa zahirin wa batinin wa ma'nan wa hissiyan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini salawat kalau kita rutinkan baca, Allah jauhkan dari penyakit-penyakit. Tapi kalau sudah baca kena penyakit, itu kasih sayangnya Allah. Karena ada cara lain Allah ingin mensucikan seorang hamba yang Allah cintai lewat penyakit. Jadi tidak dikatakan penyakit itu buruk. Penyakit itu adalah kafaratuz dzunub. Saya baca dalam satu kitab berjudul Daqaiqul Akhbar atau Al-Mawa'idul Usfuriyah. Orang ketika sakit, Allah perintahkan malaikat, ada 3 malaikat ditugaskan untuk datang menemui hamba yang ditakdirkan oleh Allah sakit. Malaikat pertama ditugaskan mengambil kelezatan lidah. Kelezatan lidahnya diambil. Nah, ketika kelezatan lidahnya diambil, orang sakit biasanya makannya tidak enak. Karena memang Allah perintahkan kelezatan di lisannya itu diambil oleh malaikat. Kemudian malaikat kedua ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil cahaya wajah, sehingga orang yang sakit wajahnya berubah menjadi pucat. Malaikat ketiga ditugaskan oleh Allah mengambil dosa-dosanya. Kemudian jika Allah telah takdirkan hamba tersebut sembuh, maka Allah perintahkan malaikat pertama tadi yang mengambil kelezatan lidah
untuk mengembalikan kelezatan lidah di lidahnya. Kemudian malaikat kedua diperintahkan oleh Allah mengembalikan cahaya wajah hambanya tersebut. Maka wajahnya kembali cerah, tidak pucat. Malaikat ketiga bingung, ya Rabb, apakah ini dosa dikembalikan juga? Kata Allah, bijalali wa karami, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak pantas dosa yang telah aku tarik aku kembalikan kepada hambaku. Tapi izhab ilal bahri wa alqihi fi, kau pergi ke tengah lautan yang paling dalam, dosa-dosa tersebut kau lemparkan di lautan yang dalam tersebut. Fa khalaqa minhu timsiha bahriyah, maka Allah jadikan dosa-dosa hambanya itu menjadi buaya air asin. Ini riwayat di dalam kitab Al-Mawa'idhul Buskuriyah. Jadi salawat tibil qulub itu salawat agar kita diberikan kesehatan, bukan kesehatan secara jasmania saja, tapi secara rohani. Kesehatan hati kita menjadi bersih dan seterusnya. Penyakit-penyakit yang tidak terlihat, penyakit-penyakit yang fisik, semuanya bisa disembuhkan dengan banyak membaca salawat tibil qulub. Tapi dengan syarat ibu-ibu, bacanya harus yakin. Kalau gak yakin, kata ulama, semua doa dan bacaan-bacaan tersebut kalau kita amalkan tanpa ada keyakinan, maka tidak akan berikan manfaat. Dikatakan dalam kitab Imriti, wa kullu man lam yatayaqqan lam yantafi'. Semua yang tidak yakin maka tidak bermanfaat. Jadi harus diyakini. Kita yakin bahwa ini salawat yang di situ menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Di antaranya adalah syifaun wa dawa, penyembuhan dan obat, zahir maupun batin. Coba kita lihat artinya daripada salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, tibil qulub, obat hati, wa dawaiha, dan juga penyembuhannya. Dawa juga artinya obat sama. Tib juga obat, dawa juga obat. Jadi diartikan di sini salawat tibil qulub artinya salawat obat hati. Tibil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha, dan juga menjadi afiat. Kalau doa selalu dikatakan di bagian belakang, ya Allah berikanlah saya sehat wal afiyah. Apa makna wal afiyah? Ai bi makna salamah, sehat dan selamat. Atau maknanya apa? Sehatnya dalam kebaikan. Makanya sehat selalu digandengkan dengan afiat. Karena ada orang sehat tapi maksiat. Ada orang sehat tapi melanggar perintah Allah. Ada orang sehat, dia gunakan nikmat sehatnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya ditambah dengan kata wal afiyah. Nah, ini sifatnya obat fisik. Wal afiyati abdani wa shifaiha. Obat atau keselamatan abdan. Abdan jamak dari kata badan. Badan itu diambil dari bahasa Arab. Badan manusia. Ya, itu bahasa Arabnya badnun. Jamaknya abdan. Obat badan. Wa shifaiha. Ditambah lagi wa nuril absari wa diyaiha. Cahaya mata hati. Nuril absar wa diyaiha, dan penerangnya. Nah, ada pandangan mata itu ada dua, kata ulama. Ada mata yang fisik di kepala kita, dia hanya mampu melihat yang zahir saja, yang terjangkau dengan matanya. Tapi kalau mata yang kedua disebut mata hati, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik. Itu yang disebut dengan basirah. Jamaknya absar. Wa nuril absari wa diyaiha. Di dalam satu nasakh, dalam satu teks ditambah lagi wa quti ajsadi wa arwahi wa gidaiha. Dan salawat kepada Nabi Muhammad, qut, makanan pokok, ajsad, fisik, dan ruh. Itu subhanallah, salawat yang pendek itu yang kita baca pakai lagu,
nikmat rasanya itu, ternyata artinya luar biasa. Ada obat hati, ada obat fisik, ada memberikan cahaya di mata hati, ada makanan ruh di dalamnya. Ada salawat juga namanya salawatul mi'raj atau salawat taj, salawat mahkota. Dr. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani mengatakan, kalau kita amalkan salawat ini, salawat taj, selepas sholat 2 rakaat fajar, sholat sunnah sebelum subuh, itu kan Nabi katakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Bayangkan kita orang Islam kaya semua, hanya 2 rakaat subuh itu Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Diajarkan selesai sholat itu baca sholawat taj, sholawat yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau ada faham BSA, nah itu namanya beliau tuh, bin Syekh Abu Bakar. Beliau lahir tahun 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Beliau menulis salawat namanya salawat taj. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya sahibul taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal marad wal alam ismuhu tahirun mutahharun munawwarun mu'azzamun ma ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal kalam badrul duja samsuduha nurul zulam misbahul zulam nurul sayyidul kaunain wa safi saqalain Abil Qasim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Sayyidil Arab wal Ajam Nabil Haramain mahbub inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain faya ayyuhal mushtaqu li nurihi jamalihi bi nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Memang beberapa buku dia punya redaksinya beda, tapi substansinya sama. Itu kalau dibaca 7 kali selepas daripada sholat fajar, 2 rakaat sholat fajar, maka hatinya akan menjadi suci dan bersih. Suci bersih hatinya. Karena memang hati yang bersih ini menjadi syarat masuk surga. Syarat masuk surga harus hati bersih. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak ketika bertemu dengan Allah, tapi yang bermanfaat dan menyelamatkan orang tersebut ketika bertemu dengan Allah biqalbin salim, dia bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Makna hati yang selamat minal dzunub, dari dosa, dari penyakit hati. Sampai diajarkan mau cebok baca doa. Cebok baca doa untuk mensucikan hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Disuruh suci. Kenapa doa cebok kata suci hati? Agar yang bersih bukan hanya kotoran fisik, tapi kotoran hati juga harus bersih. Makanya harus dua-dua tuh. Kita wudu, pakai parfum, pakai bedak, pakaiannya bersih, tapi di dalamnya kotor, itu tidak dihitung oleh Allah. Tapi harus dua-duanya. Di luarnya bersih, di dalamnya juga bersih. Kalau meninggal seperti ini, dipastikan dapat husnul khotimah. Wa inna ab'adan nas min rabbinar rahim qalbun qasim. Dikatakan manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Imam Ibnu Ruslan menyebutkan di dalam kitab Zubat. Jadi salawat-salawat tadi salah satu cara membantu untuk membersihkan hati. Kemudian ada syair, ulama mengubah syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini qasidah-qasidah ini luar biasa. Diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, orang tua-tua kita terdahulu. Mereka sering baca Maulid Ad-Dibai, Maulid Barjanzi, Maulid Al-Azab, Maulid Sintituror, dan banyak kitab-kitab Maulid. Di situ biasanya disisipkan qasidah. Ada qasidah yang terkenal itu dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang Nabi tinggal
di tempat tersebut, di rumah tersebut, laisa muhtajan ila suruji. Rumah itu tidak butuh lagi kepada lampu pelita. Karena sudah ada lampu yang lebih terang daripada lampu-lampu yang ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna cahaya memang jadi perdebatan di kalangan ahli hadis, bahwa sebagian ulama hadis menolak Nabi diciptakan dari cahaya. Mereka mengatakan riwayat itu riwayat yang lemah, riwayat yang palsu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada ulama-ulama lainnya meyakini Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya, dan jika disifati Nabi dengan cahaya, itu bukan berupa bahasa kiasan, tapi Nabi benar-benar cahaya. Sehingga dinyatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi bukan sekedar cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Ibu-ibu kalau biasa disanjung oleh suami dengan bahasa tasbih ilmu balaghah, ada namanya ilmu sastra bahasa Arab, disebut ilmu balaghah. Kalau memuji istri biasanya kita sanjung dengan kata bagaikan, penyerupaan. Betul tidak? Wah ibu cantik, wah istriku cantik bagaikan rembulan. Ada kata bagaikan, bagaikan matahari. Jadi puisi-puisi itu kalau makin bohong makin bagus. Mana ada ini muka engkau matahari, engkau bagaikan bulan. Itu memang standar penulisan sajak seperti itu, ibu-ibu. Namanya bab tashbih, bab penyerupaan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah disebut at-tashbih. Kalau bahasa Indonesia disebut puisi, prosa, dan lain sebagainya. Jadi makin bohong makin bagus. Engkau bagaikan bidadari, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bunga yang indah, bagaikan bunga mawar, dan seterusnya. Padahal isunya bohong. Tapi itu adalah ungkapan, namanya metafora. Ya, metafor atau hiperbol, semua itu adalah bahasa-bahasa puisi yang isinya adalah pujian walaupun bohong, tapi dianggap suatu keindahan. Jadi yang dilihat adalah keindahannya, bukan hakikat bahasanya. Karena tidak mungkin ibu-ibu seperti matahari, ibu-ibu seperti bulan, ya, ibu-ibu seperti bunga. Nah itu pakai kata apa? Seperti, itu tidak. Engkau seperti matahari, engkau seperti bulan, engkau seperti bunga. Tapi kalau Nabi Muhammad di syair yang tadi gak ada seperti. Tidak dikatakan anta kasyamsin, anta kabadri. Engkau wahai Nabi Muhammad bagaikan matahari, engkau Nabi Muhammad bagaikan bulan. Tapi langsung anta syamsun, anta, engkau matahari, engkau rembulan, anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau memuji sesuatu dengan diserupakan dengan sesuatu, biasanya yang diserupakan dengan sesuatu itu lebih indah. Saya menyebut istri saya bagaikan matahari karena matahari lebih indah dari istri saya. Makanya saya katakan bagaikan matahari. Saya menyebutkan istri saya bagaikan rembulan karena bulan lebih indah. Makanya saya sebutkan engkau bagaikan rembulan. Tapi ketika memuji Nabi Muhammad berbeda. Tidak pakai bagaikan. Kenapa tidak pakai bagaikan? Karena Nabi Muhammad lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad lebih indah dari bulan. Nabi Muhammad lebih bercahaya daripada cahaya. Itu makanya disebut anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Anta misbah sudur, anta iksiru wa ghalib. Engkau lampu pelita hatiku, dan engkau adalah emas yang paling mahal dan paling mewah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa
قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكم زلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالهجج. Sama-sama ibu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fajazakallahu khaira jaza ya muniral kauni bil baladi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji kulla yawmin nartaji faraja rabbi anjil minka bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ahlul baitil mustafa turihum amanul ardi fattakiri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji syubbihu bil anzumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Nah, ini syair luar biasa. Ada bagian yang dinyatakan fajazakallahu khairal jaza ya muniral kauni bil baladi. Semoga Allah membalas kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan kebaikan yang berlimpah, wahai cahaya yang menerangi alam semesta. Ini bahasa dikatakan kita umat Islam mau membalas kebaikan Nabi, kita tidak akan mampu. Gak bisa kita balas. Imam Haddad mengatakan walau ji'tahu ya fata ala aini sa'iri, walaupun kau datang mengunjungi Nabi di pusarannya Nabi, kau berjalan bukan pakai kaki tapi pakai bola mata jalan untuk ziarah kepada Nabi Muhammad, engkau belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Adanya Nabi Muhammad, Allah mempermudah jalan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi berikan perhatian khusus kepada kita di hari kiamat dengan pertolongan Nabi, yaitu yang dinamakan syafa'atun Nabi. Imam Haddad mengatakan Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati
fa inni musii'un muznimun dzu dzara'i nabiyal huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah fa inni musii'un muznibun dzu zara'iri ya Rasulullah. Dari seorang ulama besar yang matanya tidak pernah maksiat dari kecilnya, karena Allah butakan mata zahirnya, tapi mata hatinya Allah berikan untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata zahirnya. Beliau sholat hingga 700 rakaat di masa kecilnya sampai masa tuanya. Memiliki murid-murid menjadi aulia dan sholihih, yaitu yang menyusun Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sudah luar biasa amalnya seperti itu. Beliau tidak merasakan dan tidak menyatakan bahwa saya akan selamat di akhirat dengan amal saya. Tapi beliau punya satu harapan. Beliau mengatakan, Nabiyal Huda la tansani min syafa'ati. Harapannya hanya Nabi Muhammad. Wahai Nabi pembawa petunjuk, jangan kau lupakan diriku dengan syafaatmu di hari kiamat. Karena saya Al-Habib Abdullah Haddad banyak salah, banyak dosa. Dzu dzara'i, penuh dengan kekurangan. Padahal sekelas beliau yang hidupnya dengan ibadah, dengan ketaatan. Tapi harapan terbesar di hari kiamat adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta habibullah qad turja syafa'atuhu inda sirati iza mazalat qadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Al-Imam Al-Bur'i mengatakan, engkau adalah kekasih Allah ya Rasulullah. Harapanku kepadamu di hari kiamat adalah syafaatmu, pertolonganmu. Sebelum kaki ini terpeleset dari jembatan Sirat yang akan dilintasi oleh seluruh manusia, yang saya harapkan adalah pertolonganmu wahai Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan rembulan, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan lauh, Allah tidak ciptakan qalam. Karena sebab ada dirimu maka Allah ciptakan alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi kita banyak meminta di dalam doa agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamat.